Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran seni budaya. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu mengenai keunikan gerak tari tradisional. Dan kompetensi dasar yang diampu 3.1 memahami keunikan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. 4.1 merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai keunikan gerak tari tradisional. Kita mulai dari pengertian tari tradisional. Tari tradisional adalah tari-tarian yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan masyarakat pendukungnya. Tari tradisional dibagi menjadi dua, tari klasik dan juga tari rakyat. Tari klasik, tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan kaum bangsawan atau di lingkungan istana atau keraton. Tari rakyat, tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat biasa. Adapun contoh-contoh dari tari klasik, tari rejang dari Bali, tari pakarena dari Sulawesi Selatan, tari serimpi dan bedaya dari Jawa Tengah, tari topeng kelana dari Jawa Barat. Untuk tari rakyat, contohnya tari tayub dari Jawa Tengah, tari jaipong dari Jawa Barat, tari saman dari Aceh, tari payung dan tari lilin dari Sumatera Barat, dan tari janger dari Bali. Selanjutnya, jenis tari berdasarkan penyajiannya dibagi menjadi 3, tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari kelompok. Tari tunggal, tari yang dimainkan oleh 1 orang. Tari berpasangan, tari yang dimainkan oleh 2 orang. Tari kelompok, tari yang dimainkan secara berkelompok dan telah ditentukan berapa orang yang bermain. Adapun beberapa contoh tarian berdasarkan penyajiannya. Tari tunggal, tari manak koncar dari Jawa Tengah, tari pendet dari Bali, tari gambir anom dari Jawa Tengah, tari ngremo dari Jawa Timur, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari kandagan dari Jawa Barat, dan tari topeng kelana dari Jawa Barat. Contoh tari berpasangan, tari serampang 12 dari Sumatera, tari karonsi dari Jawa Timur, tari bambangan cakil dan tari sikandi dari Jawa Tengah, tari payung dari Sumatera, dan tari olek tambulilingan dari Bali. Contoh tari kelompok, tari saman dari Aceh, tari serimpi dan tari gambyong dari Jawa Tengah, tari wira pertiwi dari Yogyakarta, tari janger dari Bali, tari ngremo dari Jawa Timur. Adapun fungsi dari tari tradisional, yaitu yang pertama sebagai media upacara adat, yang kedua sebagai media hiburan, yang ketiga sebagai media pendidikan. Selanjutnya, tata rias dan busana tari tradisional, yaitu sebagai pembentuk karakter atau watak dan sebagai pembentuk tokoh. Contohnya pada gambar berikut merupakan tokoh raksasa pada epos Ramayana, digambarkan dengan riasan wajah yang merah menyala dengan bagian mulut penuh taring dan juga rambut yang panjang. Selanjutnya mengenai properti tari tradisional. Properti merupakan bagian yang paling penting dalam pementasan tari. Properti digunakan sebagai pendukung dalam suatu pementasan tari tradisional. Adapun macam-macam gerak yang harus kita ketahui. Yang pertama, gerak wantah. Yang kedua, gerak tari. Dan yang ketiga, gerak koreografi. Gerak wantah yaitu gerak yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berupa gerak spontan. Gerak tari merupakan gerak-gerak yang memiliki pola tertentu sehingga dapat ditiru dan dipelajari. Yang ketiga, gerak koreograf, yaitu bentuk penampilan keseluruhan dari awal hingga akhir. Ritme dan organisasi geraknya memiliki konsep. Gerak tari dibagi menjadi 2. Yang pertama, gerak maknawi, yang kedua, gerak murni. Gerak maknawi yaitu gerak-gerak tari yang bersumber dari kehidupan sehari-hari yang kemudian diperkaya atau distilisasi atau dirombak atau disederhanakan distorsi. Gerak murni yaitu gerak-gerak tari yang sengaja diciptakan untuk keperluan tari dengan maksud menampilkan kesan keindahan atau artistiknya.
Sekian materi mengenai keunikan gerak tari tradisional. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.